Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sekalian, jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan. Update informasi seputar dunia pendidikan, CPNS, P3K, dan matematik. Kali ini kami akan berbagi untuk sobat semua mengenai informasi CPNS pada segmen info CPNS berikut ini. UP semuanya, kita akan lihat. Misalkan ini kita ambil dari halaman web cpnsbersih.com, disampaikan bahwa beberapa formasi CPNS untuk kualifikasi pendidikan S1 semua jurusan, misalkan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada nama jabatan perencana pertama, kualifikasi pendidikan S1 semua jurusan, ya, jumlah formasinya 2. Kemudian pada Basarnas, nama jabatan Pranatasar, kemudian pengadministrasi umum D3 semua jurusan kependidikan, ya, kualifikasi pendidikannya, golongan ruang 2C. Kemudian pada sekretariat kabinet itu ada auditor pratama. Ini bisa untuk S1 semua jurusan, dan kemudian ada di Mahkamah Agung misalnya, sobat UP sekalian, ada auditor pratama, peneliti pertama, dan perencana pertama, ya. Ini formasinya cukup banyak. S1 semua jurusan. Kemudian Kementerian Sosial ini ada auditor pertama dan widya iswara pertama. Untuk D4 atau S1 juga semua jurusan. Kemudian Sekretaris Jenderal MPR, kesekretariatan, ya, Jenderal MPR, analis kebijakan dan perencanaan pertama. Lalu ada PPATK, itu pengadministrasi barang dan pengadministrasi perpustakaan, ini juga semua jurusan tapi diploma 3, ya. BKKBN ini analis program, S1 semua jurusan. Sekretariat Negara ini S1 semua jurusan pada formasi analis kebijakan. Lalu kemudian pada ANRI, apa itu ANRI? Arsip Nasional Republik Indonesia, ini ada nama jabatan widya iswara, S1 semua jurusan kependidikan. Kemudian di Badan Tenaga Nuklir Nasional, ini juga banyak, S1 terbuka semua kualifikasi pendidikan ilmu sosial, S1 terbuka untuk semua. Kemudian Bakamla, ya, analis keamanan laut, S1 semua kualifikasi pendidikan. Penyuluh keamanan laut juga S1 semua kualifikasi pendidikan. Ada Sekretaris Jenderal DPD juga sama, ini ada beberapa formasi untuk semua jurusan. Kemudian Badan Informasi Geospasial, ini BIG, ya. Lalu Kementerian BUMN, dan terakhir adalah Badan Standar Nasional. Nah, sobat UP semua, itu adalah contoh dari beberapa formasi yang bisa dilamar oleh lulusan S1 atau D4, D3, ada D3 juga, semua jurusan. Ini adalah formasi untuk tahun 2014 yang lalu, ya, sobat sekalian. Dan ketentuan-ketentuan dalam penerimaan CPNS itu selalu mengalami yang namanya perubahan-perubahan dan fleksibilitasnya sangat tinggi. Sehingga apakah kemudian di tahun 2021 ini untuk formasi-formasi tersebut masih bisa dilamar oleh semua jurusan? Tentu kita akan sama-sama melihat ketika daftar formasi lengkap, ya, semua kementerian dan lembaga nanti sudah terbit.
Salah satu contoh sobat UP sekalian, kita akan lihat misalkan pada yang sudah terbit ya, kita akan lihat BKKBN itu sudah terbit. Nanti kita akan cek apakah betul analisis program dan analisis kebijakan di 2021 ini bisa dilamar seperti 2014 yang lalu. Memang cukup jauh ya. 2018 2019 juga nanti kita akan apakah seperti 2014. Tentu sangat jauh. Kemudian di Bakamla ini juga sudah terbit ya sobat UP sekalian. Analis keamanan laut, penyuluh keamanan laut, itu semua jurusan pendidikan. Nanti kita cek di 2021 apakah bisa dilamar untuk semua jurusan kualifikasi akademiknya ya. Nah, kita akan cek ya sobat UP sekalian, ini adalah formasi pada Badan Keamanan Laut ya, untuk tahun anggaran 2021 sudah terbit. Tadi ada analis ya, formasinya formasi jabatannya analis. Kita akan lihat analis ini biasanya letaknya di paling atas ya, analis pertama penerjemah, analis pertama penerjemah. Kita lihat ahli pertama penerjemah ya, kemudian sampai pada nomor 4 masih ahli pertama penerjemah untuk sastra Inggris, sastra Cina, kemudian analis. Nah, di jabatan analis kita cek satu-satu apakah betul ada ya S1 semua jurusan, terus tidak ada ya, tidak ada. Kemudian kita lihat di halaman berikutnya. Nah, sampai di nomor 34 ternyata analis tidak ada yang bisa dilamar S1 atau D4 semua jurusan. Jadi memang kesimpulannya sobat UP sekalian, dalam penerimaan CPNS dari tahun ke tahun tentu sangat fleksibel sekali, aturan begitu ketat dan dengan mudah ya bisa berubah begitu, karena memang itulah kebijakan-kebijakan yang mesti dapat kita ikuti. Ini sebagai contoh satu saja, pada Bakamla memang tidak ada jurusan yang formasi yang bisa dilamar untuk semua jurusan. Tadi kita lihat juga di BKKBN di tahun 2014 itu ada analis program ya atau perencanaan, itu S1 seluruh jurusan. Nah, untuk formasi 2021 ini BKKBN sudah terbit. Kita akan lihat apakah ada untuk S1 semua jurusan ya sobat UP sekalian. Baik sobat UP sekalian, ini adalah formasi untuk BKKBN 2021. Ada 4 bagian, satu bagian 10 halaman ya. Jika kita cek satu-satu, luar biasa ini. Kalau kita lihat, nampaknya memang hampir tidak ada ya S1 semua jurusan, karena di situ terlihat kualifikasi pendidikan menggunakan tanda garis miring dan cukup banyak, S1 ilmu ini, S1 apalagi dan seterusnya ya. Kalau S1 semua jurusan tentu tulisannya sangat pendek kan, bisa terlihat ya. Oke, sampai dengan halaman ke-10 tidak ada. Kemudian kita lihat di part 2. Kita lihat cepat saja ya sobat sekalian. Ya. Oke, tidak ada juga di part yang ketiga. Pada bagian yang ketiga kita akan lihat oke, cepat saja ya, hampir sampai dengan halaman terakhir tidak ada juga. Halaman keempat tidak perlu kita cek. Oke sobat sekalian, ternyata betul ya, kita sudah buktikan sangat jauh berbeda tentu di 2014 dengan 2021 ini, sehingga hampir pasti ya, hampir ya bisa kita pastikan bahwa tidak akan ada ya formasi CPNS
yang kualifikasi akademiknya adalah S1 semua jurusan atau D3 semua jurusan. Nah, sobat UB sekalian, itu berbagi kami untuk sobat semua. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.